ini datang pertanyaan dari peserta online Habib. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib. Maaf mau bertanya, jika saya meminjamkan uang ke teman Rp100.000 via transfer dari bank A ke bank B, tidak ada biaya admin, tetapi teman saya pas mengganti atau membayar via transfer dari bank B ke bank A, di situ ada biaya admin, contoh sebesar 6.500. Tetapi uang yang saya terima tetap 100.000. Apakah ini termasuk riba? Terima kasih Habib. Bagus pertanyaannya, Jamil. Ini ikhwan, ketika ada tambahan ya, mari kita kembali ke kaidah yang tadi. Kullu gardin jarra naf'an lil mugridi fahuwa riba. Kapan riba itu? Bila mana si yang minjamkan ya, yang minjamkan ya. Yang minjamkan itu dia mensyaratkan satu kan tadi pertanyaan ya. Tes. Oke. Yang meminjamkan mensyaratkan ada tambahan dan tambahan itu kembali kepadanya yang meminjamkan. Jadi faedah itu siapa yang dapat? Yang meminjamkan. Baru di sini menjadi riba. Kalau seandainya dia tidak mensyaratkan tambahan atau ada tambahan tapi bukan kembali kepadanya, kembali ke ini nih, ke apa namanya yang menyediakan fitur itu, si bank contohnya tadi ada biaya adminnya. Si yang meminjamkan uang itu dia menjamin 100.000 dan dia dikembalikan kepadanya 100.000 juga. Berarti sama di sini. Ada tambahan itu bukan kembali kepadanya, kembali ke yang apa namanya tadi, penyedia fasilitas itu, si bank itu. Itu bukan riba, bukan riba ya kawan. Nah, siapa yang menanggung tambahan tadi kan ceritanya yang meminjam tuh ya, dia yang bayar biaya admin. Nah, ini persis di mazhab Malikiyah. Di mazhab Malikiyah yang menanggung biaya admin yang meminjam. Memang kayak gitu. Jadi bukan riba sama sekali, dan emang semestinya kayak gitu di mazhab Malikiyah. Kalau di mazhab Syafi'iyah sama yang lain, biaya admin dibebankan kepada yang meminjamkan. Intinya khilaf di sini Ustaz, dan bukan riba gharb. Jamil. Jazakallah khair Habib. Ini ada pertanyaan lanjutan dari yang online Habib. Datangnya dari Faisal Bahri. Seperti yang tadi Habib jelaskan bahwa dalam sebuah aplikasi paylater mereka menyediakan beberapa termin 3, 0, 1, 2, 3 sampai 6 bulan dan selanjutnya ketika dia menggunakan paylater. Ketika dia menggunakan paylater dengan termin 3 sampai 6 bulan, tadi di situ disebutkan 0%. Lebih dari 6 bulan baru dikenakan bunga. Apabila orang ini menggunakan menyetujui pola tersebut, 0 sampai 6 bulan tidak kena bunga, kemudian lebih dari 6 bulan itu kena bunga, apakah ini bisa berimbas terhadap keharaman bunga dari paylater? Walaupun disebutkan tadi termin 0 sampai 6 bulan ini 0%, tapi lebih dari 6 bulan itu disebutkan ada bunga. Dan apakah orang tersebut bisa dianggap sebagai menyetujui dengan adanya bunga walaupun sebenarnya dia mungkin hanya 0 sampai 6 bulan? Apakah itu termasuk Habib? Karena akadnya itu kan ada yang kena bunga juga di atas 6 bulan. Ya. Dia kan sebelum beli dia pilih dulu ya mau yang mana. Kalau seandainya dia pilih nih, aneh pilih yang lebih dari 6 bulan, berarti pasti ada bunga. Berarti kena tuh dia dalam permasalahan apakah itu riba gharb atau jualan. Tapi kalau seandainya dia memilih aneh bayar yang 3 bulan deh, yang sebelum 6 bulan, berarti nggak ada bunga. Emang nggak ada bunga berarti diperbolehkan di situ. Adanya unsur yang mewajibkan bunga bila mana lebih 6 bulan dan aku tidak memilihnya, itu tidak berdampak negatif kepada transaksi yang aku lakukan ke sini. Bukan wah ente redho atas perihal yang haram juga ente, berarti enggak kayak gitu. Transaksi yang aku lakukan transaksi yang tidak berbunga, berarti hukumnya boleh. Walaupun di antara pilihan ada yang berbunga, aneh nggak pilih itu, aneh pilih yang nggak berbunga, berarti pasti ini halal selagi tidak ada dendanya ya kawan ya. Jadi jika sebenarnya itu bukan kita mengklik iya kemudian kita memilih, enggak, pilih dulu baru klik iya. Makanya pas memilih itu, ketika dia memilih yang tidak berbunga, maka hukumnya boleh.
Wah, kan selagi nggak ada denda nantinya, denda penalti. Kalau seandainya dia memilih yang 6 bulan di atas, yang ada bunganya, baru jadi permasalahan. Jadi nggak berdampak Ustaz, intinya lah, nggak berdampak sama sekali. Karena emang memilih dulu baru bertransaksi, bukan kebalik. Begitu. Khair. Jazakallah Habib atas jawabannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari narasumber Habib. Masya Allah. Assalamualaikum. Beb, ada pertanyaan gini, Beb. Tadi kan kita ngebahas buat apa namanya, yang termasuk benda robawi ya. Dan itu tadi ada makan nakdain, yaitu emas sama perak, lalu ada makanan. Nah, kalau untuk rumah, saham, lalu tanah, itu kan agak mirip dengan emas ya. Maksudnya itu harta bergerak gitu. Nah, itu termasuk di mana itu, Beb? Oke, rumah apa tadi? Tanah, saham. Oke, masalah rumah sama tanah dulu. Kira-kira yang ada kemungkinan riba gimana contohnya? Yang sering banyak di kita, apalagi saya yakin semua sini rumah pasti kredit. Yang paling banyak pasti rumah, Beb. Oke, rumah tadi apa tadi? Tanah juga kayak gitu ya. Tanah dan saham. Oke, saham apa? Contohnya? Saham jual beli biasa itu, kayak foreign, saham misalnya kita beli stok di suatu perusahaan, dan itu ada satu platform itu juga bisa cicil gitu. Seperti itu. Siap. Oke. Hada jamil. Emang lagi ngetren ya perihal saham-saham itu, tapi ala kulli hal kita jawab masalah ini dulu. Yang namanya robawi ya, robawi kan ada empat apa namanya jenis-jenis riba, fadl, nasa, iyad sama ghoror. Yang tiga pertama ini hanya mainnya di mana di robawi saja. Yang itu adalah emas, perak dan makanan. Masuk makanan, minuman juga ya, yang dikonsumsi lah artinya. Ini berarti cuma ini saja ya. Masalah tanah, masalah rumah nggak masuk dalam kategori robawi. Oh, berarti nggak ada riba di situ. Tadi dulu dari 1, 2, 3 emang nggak masuk dia. Tapi apakah mungkin dia masuk dalam riba ghoror? Sangat mungkin. Dan inilah yang terjadi. Jadi adanya rumah itu atau adanya tanah itu riba bukan karena itu kita golongkan ke robawi. Enggak. Karena ini masuk dalam kategori riba ghoror, yang memang riba ghoror itu tidak mensyaratkan robawi kan ya. Apa aja ada riba ghorornya? Kapan patokannya? Bila mana ada pinjamannya? Kenyataannya ketika orang beli rumah ya dengan kreditan contohnya, atau beli tanah dengan kreditan, berbunga nggak itu? Nah, antum ya begini ikhwan. Apa yang kita pelajari di sini itu antum bisa terapkan ya di manapun. Walaupun ganti judul pay letter dengan kredit rumah. Jadi pihak ketiga itu adalah pihak perantara antara kita dan saya pembeli. Orang yang punya rumah, penjual rumah. Ada pihak ketiga yang biasanya adalah bank. Nah, itu sama di sini. Si bank, soalnya nalangin aneh untuk beli rumah itu. Si bank nalangin aneh untuk beli tanah itu. Si penjual mendapatkan uang cash biasanya dari bank, ya kan ya, cash, segitu. Aneh tinggal nyicil kemana? Ke persis apa yang terjadi kasus di pay letter. Wah, bisa nggak ada riba ghorornya? Sangat bisa, ada kemungkinan riba ghorornya. Berarti aneh ngutang sama siapa? Bukan sama penjual, dia udah kelar tuh, sudah jalan-jalan dia. Enggak. Soalnya dia dan terima duit sempurna. Aneh nyicil kemana? Ke si bank. Berarti aneh minjam duit ke bank. Nah, pinjamannya berbunga atau enggak? Nah, kasus sama ikhwan di pay letter tadi. Kalau seandainya pinjaman enggak berbunga, oh ya silahkan. Kalau pinjamannya berbunga, antum bisa terapkan dua kemungkinan riba ghoror dan kemungkinan ju'alah mungkin di sini ikhwan. Hei bang, kalau nanti bisa bawain itu rumah buat aneh kasih ente. Berapa itu rumah? 1M, aneh kasih ente 1,5 M. Anak cicil tapi sekian. Oh jadi si bank bawain tuh rumah ke aneh. Anak cicil 1,5. Jadi apa tuh? Riba. Jualah ini. Jadi persis perihal yang sama terjadi. Pembelian rumah, pembelian mobil, pembelian motor. Wah kata. Ya kan ya. Tapi jangan lupa juga ada kemungkinan riba
Riba gharar di sini ikhwan, aneh minjem dari bank dan bank mensyaratkan bunga kepada aneh. Oh, riba gharar jelas itu. Apalagi ada denda-denda. Nah, wah kata. Jadi apa namanya tadi? Pak Panco, rumah, tanah atau lain sebagainya itu ada kemungkinan ribanya bukan karena dia itu robawi, bukan. Dia nggak masuk ke riba fadl nas dan niat. Dia kemungkinan masuk ke riba gharar yang ada apa namanya pinjaman berbunga di situ. Adapun untuk masalah saham, nah masalah saham ini ikhwan, ini perlu dibuat daurah lain lagi nih, sama pemateri yang lain lagi lah. Masalah saham ini panjang lebar. Nanti bisa ntar hubungin siapa ya, mungkin Habib Ahmad bin Jinna atau yang lainnya, memang orang yang bergelut atau siapalah yang emang bergelut dalam bidang saham. Soalnya ikhwan, masalah saham itu nggak mudah dianalisa ya. Lalu bagi selama ini duduk dengan beberapa pakar ahli saham yang memang mereka bergelut dalam pihak itu, baik pun saham yang apa namanya yang legal atau ilegal. Lalu bagi duduk sama mereka ada saham atau ada saham yang ilegal di Indonesia kayak kapital.com gitu segala macam. Tak teliti itu satu itu. Luar biasa. Intinya sama. Ente nggak bakal bisa memvonis ini haram semua. Sebagaimana ente nggak bisa juga memvonis ini halal semua. Harus dipelajarin per kasus. Dipelajarin. Apa syarat-syaratnya, apa ketentuannya. Saham, kalau seandainya pun kita bilang benar, sahamnya main apa? Itu pun harus diketahui. Jangan main perihal yang tidak diperkenankan. Nah, ini emang pembahasannya lah panjang lebar jadi intinya. Nah, ya khair. Jazakumullah khair. Nah. Ada datang pertanyaan Habib dari online, tapi sepertinya sudah Habib jawab ini karena pertanyaannya sama. Sudah Habib jawab. Jadi dari saudari Vini, Assalamualaikum Habib, izin bertanya di luar konteks pay letter, tapi tentang membeli rumah yang seperti tadi Habib jelaskan. Seperti ini sudah dijawab. Kalau tidak salah Habib ya, rumah yang kurang lebih kita meminta bantuan pihak bank, pihak ketiga, apakah bisa juga memakai sembara yang tadi Habib sudah jelaskan. Jadi saudari Vini sudah dijawab oleh Habib barusan mengenai pertanyaannya. Kemudian ada lagi pertanyaan satu lagi Habib. Oh, ini juga sama. Izin bertanya Habib, untuk fitur kartu kredit ataupun pay letter pasti ada batas limit, entah itu berapa juta dan segala macam. Kemudian dia nggak beli barang, tapi berupa uang yang ditarik. Jadi ada beberapa iklan penawaran bahwa bisa cash money, jadi diambil uangnya Habib dari limit tadi. Dia nggak beli barang tapi diambil uangnya seperti pinjam Habib. Kemudian ketika dia mengambil uang secara tunai dari yang ditawarkan, maka dia mengangsur seperti hanya pay letter dengan limit yang dia ambil. Sedangkan apakah ini diperbolehkan ya, dan uang yang dikembalikan pun pasti juga ada biaya admin ataupun bunga. Begitu Habib pertanyaannya. Terima kasih Habib. Oh, ini ajib. Tadi juga Al-Fakir mau singgung perihal ini, tapi agak berbeda sedikit. Ini ceritanya bisa diambil ya. Oke, inilah yang ceritanya kalau bisa diambil. Jadi kita punya saldo di mana gitu, entah di Shopee Pay atau di OVO atau di apa gitu. Atau datang. Maaf Habib, bukan punya saldo dia Habib, tapi ini saldo. Dia punya pihak ketiga juga Habib. Dia menawarkan. Kalau dia beli barang seperti tadi menggunakan pay letter, tapi enggak, dia mau mengambil uangnya aja cash dari pihak ketiga tadi. Siap. Seperti itu Habib. Jadi dari pihak ketiga ini aneh ngambil duit aja dari dia ya. Murni minjem ya. Murni minjem itu artinya. Murni minjem dan aneh punya hak atas apapun itu, minjem kan. Wah kata bisa aneh tarik, bisa aneh beliin apa. Intinya bisa narik, berarti ente punya hak full dalam itu, berarti persis. Berarti apa namanya, dipastikan ini pinjaman. Ala kulli hal. Bila mana itu tidak berbunga, ya silahkan, boleh-boleh aja sih. Tapi kalau seandainya berbunga, itu harus hati-hati kawan. Persis, nggak ada bedanya sih sama kayak pinjaman bank kalau begitu. Pinjaman bank. Kalau berbunga, riba gharar. Kalau nggak berbunga, ya pinjaman biasa. Untuk biaya admin sih nggak apa-apa, bisa diakalin. Tapi yang bunga itu yang menjadi muskilah. Ini poin. Tapi ada begini ikhwan, aneh ini ya, sharing sedikit.
dari hasil sharing dengan beberapa orang, mereka bilang kayak gini, Bib, gambaran pay letter tuh bukan kayak antum tulis. Bilang gimana? Begini ceritanya. Ini keluar dari pertanyaan itu ya. Gimana? Anda bilang, jadi kita saldo di Shopee itu contohnya, tahu-tahu dapat nomor, pang, tadinya punya, ini contohnya saldoannya 100.000, tahu-tahu jadi 5 juta. Ini gimana ceritanya 5 juta nih? Fitur pay letter yang terserah pakai 5 juta ini buat apa? Buat membeli yang di tempat dia saja. Anda nggak bisa tarik 5 juta itu. Tapi Anda bisa gunakan untuk jual berbelanja, limitnya kan. Ya pastilah, yang namanya pay letter pasti ada limit, ikhwan. Ente nggak bisa main pay letter, beli-beli segala macam. Ya kagak bisa, ada yang mentok di situ entar. Biasanya biasanya mereka nggak naruh nomor. Kita beli dulu, kemudian kita klik fitur pay letter, ditalangin sama dia tuh. Atau kagak, dia dulu yang ngemodalin kita. Dia yang ngemodalin, dikasih angka 5 juta, terserah nanti belanja. Belanja. Itu gimana ceritanya? Begini ikhwan, Anda bilang 5 juta itu ente bisa tarik? Nggak bisa. Itu berarti angka bohong-bohongan. Angka bohong-bohongan itu ikhwan. Trik marketing. Artinya apa? Ente dipicu untuk berbelanja. Nantinya sama persis yang kayak kita bahas ketika engkau memberi sesuatu dengan fitur pay letter, baru sekarang terjadi transaksi pinjaman dari dia atau jualah darimu. Jadi angka 5 juta yang ditaruh ke saldomu itu hanya angka fata morgana ya kawan. Dipicu ente untuk berbelanja. Itu bukan ente miliki. Buktinya kalau ente punya ente bisa nggak ngambilnya? Ente bisa tarik cash? Nggak bisa. Berarti itu bukan pinjaman dari mereka. Kalau pinjaman dari mereka ente bisa apain aja. Begitu ikhwan. Tapi itu jadi angka bohong-bohongan yang biar ente berbelanja. Pas ente berbelanja, ketika membayar pakai angka itu kan baru di sini terjadi transaksi apa? Mau gorot pinjaman atau mau jualah, nah itu jadi pertransaksi jadinya. Jadi jangan terpengaruh dengan angka yang di saldo itu. Nah, ya Beb, ada tanggapan juga dari saya. Jadi ini saya pernah ke arah Depok kalau nggak salah. Itu di pinggir jalan ada si penjual nih, kita anggap si penjual. Dia bisa memfasilitasi kredit yang tadi Beb bilang. Kalau dikasih limit 5 juta dia nggak bisa diambil. Ternyata penjualnya bisa. Jadi ibaratnya gini, saya ngejual barang, tapi ada si pembeli butuh uang, bukan butuh barang saya. Oke. Jadi nanti transaksinya si pembeli di Kredivo misalnya, sebagai beli barang. Cuman saya sebagai penjual dan ke pembeli saya kasih uangnya. Keren banget. Lalu ada bunganya 5%. Oh, itu udah pasti riba. Maksud saya ada meskipun dia nanti akan ngasih uangnya berupa uang, itu gimana ininya Beb? Hukum Islamnya Beb gitu. Ya, jadi ceritanya saldo yang ditaruh uang yang ditaruh di saldo gitu diakalin untuk keluar cashnya gitu. Iya kan ya? Sebenarnya nggak bisa dikeluarin tuh, tapi ada orang yang main akal-akalan juga. Dia ngakalin, kita ngakalin juga nih katanya. Ente pura-pura beli sama aneh deh, aneh keluarin tuh 5 jutanya tuh, nah, gitu ya. Kuliah. Jadi gini ikhwan, ntar kalau masalah pandangan syariatnya gimana ya? Dia ngasih aneh 5 juta ya, dari dia si penjual itu ya ke aneh. Oke. Jadi sekarang aneh punya utang ke mana? Ke pihak ketiga. Ke Kredivo, betul. Ke Kredivonya. Aneh punya utang ke Kredivonya. Oh, ini kayak utang biasa Ustaz. Kayak utang. Ada bunga kah? Kalau ada bunga berarti kena riba garot. Kalau enggak ya enggak. Berarti si penjualnya itu kena hukum dosa juga, Beb? Ya, Jamil. Si penjualnya kena hukum dosa enggak? Kalau seandainya berbunga, kena ikut andil karena membantu perihal riba. Iya. Kalau ada bunganya, kalau enggak ada ya enggak. Nah, gitu. Oke. Simple. Iya. Karena hanya untuk menginformasikan saja, karena itu kayaknya nanti akan dijumpai di tiap jalan deh. Ajib. Ini apa nih Pak, apa namanya? Saya nggak nerka ini. Saya nggak nerka. Tahu-taunya sudah diakalin nih. Jadi yang nggak bisa dicairin sekarang bisa dicairin, diakalin sama orang. Keren banget. Itu ada di daerah Depok kemarin saya lihat. Keren. Jadi ada ada satu layanannya dia lah. Keren. Itu mencairkan Kredivo.
Oh. Oke. Hati-hati ikhwan ya. Jazakumullah khair. Nah. Kita lanjutkan Habib dari pertanyaan online. Izin bertanya Habib, karena hampir semua pay letter ada dendanya, maka kesimpulannya tidak boleh dan akadnya tidak sah. Habib, walaupun kita golongannya jualah, begitukah Habib katanya? Jamil. Ini yang nanya, masya Allah nih, yang nanya berarti dia melek dari awal sampai akhir syarah tadi ya. Ini kan panjang lebar gitu ya. Oh berarti ada kemungkinan jualah tuh berarti boleh. Tahan dulu. Kan ada cerita denda tadi kan. Denda kalau seandainya telat bayar sekian persen. Kalau nggak telat berarti nggak ada bayaran. Nggak apa-apa. Tapi kan orang tulis tadi, adanya syarat itu dalam suatu muamalah itu yang membuat muamalah tidak sah. Walaupun itu tidak terjadi. Anda nggak telat bayar kok, nggak ada bunga sama sekali, nggak ada denda. Oke aja. Tapi adanya syarat itu di persyaratan yang engkau klik setuju, ini yang membuat transaksimu tidak sah. Riba, nggak. Bukan setiap transaksi yang tidak sah hukumnya riba dan di neraka jahanam. Tidak, ikhwan. Di neraka sih di neraka, tapi nggak di jahanam. Lah, nggak gitu juga sih. Lah, gitu ya, ikhwan. Artinya apa? Jangan diukur. Nggak semua transaksi yang batal sama dengan riba, enggak. Transaksi yang tidak sah hukumnya apa? Selagi ada saling ridho meridhoi, itu sudah mempunyai kepemilikan, ikhwan. Hanya saja di sini ada namanya dosa ta'atil uqudil fasidah, melakukan transaksi yang tidak sah. Dan ini dalam pembahasan fikih hukumnya dosa kecil, minas shaghair. Jadi jangan dilempar ke dosa riba yang masya Allah katanya itu dosa besar, yang paling sedikitnya adalah seperti ini seperti itu. Enggak. Selagi ini bukan riba, walaupun tidak sah, ya kan? Berarti kepemilikan terjadi. Ini benar. Jadi ini HP udah punya aneh, ini duit udah punya dia. Kelar. Halal aneh pakai HP ini. Sudah menjadi punya aneh dan duit udah menjadi punya dia. Hanya saja Anda berdosa karena melakukan transaksi itu, transaksi yang tidak sah. Dan hukumnya itu dosa kecil. Ala mu'tamadnya fuqaha Ibn Hajar yaqul minal kabair, tapi mu'tamadnya itu minas shaghair. Ya betul itu artinya. Nah, jadi sama aja bohong kalau gitu. Nggak sah juga akhirnya pay letter ya. Soal Nabi. Jangan digolongkan ke riba. Itu intinya. Bisa jadi dia tidak sah. Kemungkinan besar tidak sah karena ada syarat denda yang itu membuat tidak sah. Tapi bukan berarti dia riba, ya kawan. Nah, itulah ringkasannya. Nah. Jazakallah khair Habib atas semua penjelasan ataupun uraian dari awal hingga akhir yang mana sangat bermanfaat untuk kita semua. Wa mudah-mudahan apa yang tadi Habib sampaikan bisa kita pelajari kembali dan mungkin ya bisa kita realisasikan apapun bentuk transaksinya, selama apa yang kita pahami ini adalah clear, semuanya pasti akan lebih mudah ya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan akan melekat semua di hati dan kepala kita. Untuk acara selanjutnya